Wonten rasanipun Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Dusun Karangmojo saha lingkunganipun ugi para lenggah sedayanipun kawula ngaturaken sugeng pinanggih malih kalian kula saking grup Reyok Sarwa Budaya saking Dusun Karangmojo. Piling titiwaji menika Reyok Sarwa Budaya saking Dusun Karangmojo kepareng marak sowan wonten ing titiwaji menika kepareng taos panglipur dumateng Bapak Ibu sedayanipun wonten ing adicara sarasehan sibakul wonten ing titiwaji menika. Pramila saking menika mugi wonten ngarsanipun Bapak Ibu para pamirsa sedayanipun sumangga kawula suwun lenggah kanthi sekeca midhangetaken saha mirsani bebering Reyok Sarwa Budaya saking Dusun Karangmojo. Pramila saking menika wonten ngarsanipun grup Reyok Sarwa Budaya Karangmojo kasumanggaaken. Sumangga.
kembali di sini bersama seluruh Bapak Ibu yang tentunya sangat luar biasa. Saya Adnan Junior dan saya Marta Sasongko. Kita sekarang ada di Balai Dusun Karangmojo, Karangmojo. Kelurahan Beji Harjo, Kapanewon Karangmojo, Gunung Kidul. Tepuk tangan. Dan kalau pemirsa Semangatnya. gampangan itu, ini Gampangan. dekat dengan wisata Goa Pindul. Leres ya Pak? Jadi ini kita tadi cuma- menuju ke sini tuh langsung ini banyak Iya, yang ngajakin wisata. Langsung bayar TPR, itu langsung maju dikit terus belok. Udah dibelok-belokin gitu Ya. loh, dikira wisatawan. Betul. Tapi yang ini luar biasa. Ini kan dekat dengan wisata. Dan di sini banyak sekali usaha-usaha yang sudah sangat keren sekali dan Kita cek nanti. siap untuk maju naik kelas. Tapi Kita cek bagaimana usaha yang ada di sini apakah sinkron juga dengan wisata yang sudah kawentar-wentar. Kawentar itu menasional, menginternasional, Terkenal gitu loh ya. Kondang Kaloka. Kondang Kaloka. Iya. Terkenal. Jadi apakah sudah mendukung dan bagaimana juga para warganya ikut serta di dalam pengelolaan dan juga kontribusi sehingga ekonominya nanti juga memang terangkat karena itu. Tapi memang karena di sini sudah menjadi Desa Mandiri Budaya Iya, 2020. Tepuk tangan dulu dong buat Tepuk ibu-ibu. tangan. Jadi pasti ada desa Prener, ada desa Prima, kemudian wisata, desa budaya dan seterusnya. Kita cek semangatnya kalau gitu karena cek sudah jadi desa semangatnya Mandiri Budaya. untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Kita mau yel-yel. Bapak Ibu sudah saya WA semua ya yel-yelnya ya. Sudah ini Ya, tadi, sudah diviralkan tadi ya sebelumnya Oke ya. ya kita yel-yel ya yang semangat untuk menunjukkan dusun Karangmojo, Kelurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Gitu loh. Senyumnya itu lucu, agak-agak gimana, malu-malu dikit. Iya, kan mau masuk TV. Lihat kamera itu rasanya Iya, derdek mas. padahal ini tuh banyak sekali TV-TV nasional, internasional hadir di Goa Pindul kayak gitu mengekspos. Ngapain? Nah ini kita juga mau cek nanti. Ini masyarakatnya itu sudah ikut menginternasional belum? Karena kan banyak produk, jangan-jangan belum ada izinnya, belum ada ini itunya. Nanti makanya kita datang di Sarasehan Cibakul tuh buat ngobrolin itu. Ini itunya tuh apa tuh mas? Macam-macam kan ada PIRT. Oh iya. Harus punya NIP legalitasnya. legalitasnya. Kita cek nanti ya. Kita cek. Tapi hari ini juga kita akan dapat masukan dari para narasumber. Narasumbernya sudah ada di sini. Wah saya merasa paling cantik. Oh iya. Saya paling seneng kalau yang begini loh. Kamu juga merasa cantik. Saya juga cantik. Aduh salah ini berarti ya. Ya, karena ini acaranya dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Sarasehan Cibakul. Hari ini Dinas Koperasi dan UKM DIY mengutus. Mengutus utusan. Utusan ini pakai surat. Pakai mobil ke sini. Oh iya, pakai mobil kalau pakai surat nggak sampai Nggak sini ya. sampai. Pak Wisnu Harmawan SPMT, beliau ini adalah Kabid Layanan Kewirausahaan. Tuh senyumnya langsung, tepuk tangan dong buat Pak Wisnu. Di-shoot langsung loh ya. Pak Wisnu, tadi kok langsung cek produk loh. Lihat apa Pak? Semilirnya ini emang Oh iya. bikin ngantuk memang. Wah kalau Tapi ngantuk nggak kalau dengar produktif. ibu-ibu semangatnya memang tiap hari kerjanya di hutan ya makanya. Di hutan, makanya Tegalan bengak-bengok banget, ya makanya. bengak-bengok. Hebat gitu, Bol. Banter banget ya memang. Kuliner gusah manuk itu, Pak. Iya. Syuh. Iya, aku mau coba nanti. Kan Apa? ini latihan vokal di Latihan sini. vokal, dia mau bengak-bengok nggak ada yang biarin gitu. Iya, gitu. Nanti boleh ya Bu mampir sebentar buat latihan vokal. vokal. Kemudian di sebelahnya Pak Wisnu, ini adalah Pak Agus Widihartono. Beliau adalah staf ahli dari DPRD DIY yang hari ini mewakili anggota dewannya Ibu Haja Erlia Risti SE. Pak Agus. Ya. Akhirnya sampai sini ya Pak. Kita tunggu-tunggu loh Pak, tadi sudah digameli loh Pak. Oh iya, ada reok juga. Nunggu Pak Agus ya. Iya, ini tadi kan sudah wah, ini warganya Jadi udah nunggu. karena ya begitu maraknya Gua Pindul ini. Kadang-kadang kita kalau mau masuk itu kan teman-teman yang para pemandu wisata itu harus komunikasi dulu kita. Oh iya. Dicek ya wisatawan bukan Asumsinya gitu ya. mau ke Pindul lah. Kita mau Kebetulan berwisata, padahal kita mau kerja loh, ada Pak. acara. Iya. Ya Kita bukan kerja. menghambat sih, kita apresiasi karena Iya. itu bagian dari bentuk
bagaimana mempromosikan Betul, Iya, Pak. untuk dan wisata memberikan ini. informasi, Iya, memberikan betul. servis dari awal gitu ya Pak ya. Seperti itu. Kita Asal tetap jangan hargai. menakutkan. Lah kan nanti hanya bentuknya singa ngono ya. Lucu-lucu. Nganggo topeng kan mah lucu. Oh iya benar. Oh itu bisa jadi inovasinya Bisa ya, sumuk Bro. juga. Kamu boleh loh nanti melamar, biar lucu gitu loh ya. Ye, Pak Agus matur nuwun hari ini nanti share kepada para pelaku UKM ya Pak. Ya. Kemudian bersama kita juga kita malah kula nuwun dengan Pak Ululu, Pak Jumio. Ululu dari Kelurahan Bejiharjo. Kula nuwun Pak. Jadi, terima kasih atas kepercayaan yang untuk mengadakan sarasian di Bejiharjo. Kelurahan Bejiharjo, terima kasih. Pintunya di mana ya Pak? Saya mau ketok pintu ya Pak. Ini nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya ya Pak. Pintu Nggak pintu, saya mau ketok pintu. Belum. pintu Pak wisata, pintu wisata Oh, maksudnya. pintu Jadi, wisata di sana Pak. Sudah DPR. tadi, J. Pun bayar Itu nih, pintu kok. masuknya ya Pak ya. Pak Wisnu J, Pak Ululu, matur nuwun. Iya. Nanti pokoknya dapat informasi juga seputar Potensi. potensi yang ada di sini, J. Potensi. Kemudian satu lagi kita juga mengundang salah satu pelaku usaha. Dikenalin Pak dong. Suyanto. Iya. Oh, Pak Yanto, halo. Iya. Sudah hadir bersama Selamat kita di sore. sini. Selamat. Nanti cerita-cerita ya, Pak. Iya, siap. Pasti hafal sekali dengan potensi di sini juga. kalau Ya Pak. nanti bareng-bareng sama ibu-ibu semua yang hadir. Oh iya, pasti. Karena ini juga partner kerja semua. Partner semua ya, Nah, Pak. semua mendukung adanya wisata Gua Pindul ini. Oh, Nah, siap. jadi ini sudah terkoordinir ini dari Desa Prima ini. Dari Desa Ada Prima. ketuanya ini. Oh, Nanti biar iya. dia cerita. Oke, matur nuwun Pak Tadi tak Yanto. kira Pak anggota dewan loh. Oh, kok kayak anggota dewan. Kumisnya. Gagah ya. Matur nuwun Pak Yanto. Pak denger nggak kita bisikin? Nggak ya? Denger Pak? mau pakai mic kita tuh. Yang denger seluruh dunia malahan ya. Baiklah, tepuk tangan dulu dong buat para narasumber Bapak Ibu. Sambil menyemangati Bapak Ibu yang juga pengusaha, entrepreneur UKM yang ada di sini, saya pengen dengar dong, kita pengen dengar usaha yang sudah didisplay nih beberapa produknya di Betul sini. sekali. Yang Monggo pertama. cerita dulu buat Bu Siti. Ayo Bu Siti monggo. Silakan Bu Siti diperkenalkan namanya Produknya biar tambah apa? terkenal Ini dan produknya juga kayaknya bagus banget. Bu. produknya apa ini? Produknya adalah ini wedang bejaji. Nah, kan kayak di sini Beji Harjo Oh. tapi wedangnya bejaji. Iya, Monggo. wedang bejaji. Itu minuman herbal. Perkenalan dulu. Biar Ya. seluruh dunia tahu dari Prancis, Namanya. dari mana-mana ini nonton soalnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti, alamat Grogol 3 Beji Harjo. Produknya napa? Saya Bikin apa? memproduksi wedang bejaji, Oh, yang ini ya. Wedang Ya. bejaji itu apa? Wedang minuman apa? herbal, Minuman herbal. Iya. Isinya apa? rempah-rempah. Wedang bejaji lagi. Iya. Macam-macam rempah. Rempah-rempah. Iya. Oke, idenya kenapa bikin wedang rempah? Nah, ini kelihatan nih produknya. Dulu itu cuma iseng-iseng gitu, Bu. Kayak. Terus saya tawar-tawarkan ke tetangga pada suka. Terus disewa sama Desa Prima gitu. Oh ya. Iya. Sini tuh unik loh. Iseng-iseng sugih, iseng-iseng sugih gitu loh. Jadi iseng-iseng gawe apa payu. Karena kan banyak. Boleh nggak jadi warganya di sini? Nanti Iseng-iseng bilang Pak suke. Dukuh nanti. Terus akhirnya ditawarkan ke tetangga pada suka. Pada suka, Terus serius dari Iya, iseng-iseng jadi serius. serius. Dulu apa? Kemasannya seperti apa pertama itu? Pakai botol plastik. Oh, botol plastik. Sekarang nggak premium sekali ya ini. Ya, Iya. Ya kenapa terpikir jadi botol kaca gitu? untuk mengawetkannya, Bu. Oh lebih awet kalau Iya. pakai botol kaca. HPP-nya berapa kayak gitu? Udah tahu? Tapi itu apa tuh Mas? HPP itu. Berapa biaya produksinya? Pernah nggak belajar ini beli ini terus beli apa isinya berapa nanti dapat profit berapa gitu udah pernah? Belum. Dihitung. Oh, jadi pokoknya beli ini Waton biar dodol, premium. pokoknya waton Iya. dodol api gitu ya. Oke. Terus sekarang berarti siapa pembelinya selain tetangga? Ketika sudah diginiin Ini keren siapa ini. yang beli? Sudah luas, Bu. Sampai Lewat mana, Bu, kalau mau Lewat beli apa ini? jualannya? Desa Prima. Oh maksudnya dijual lewat online atau Belum COD? online. Online. Belum online. Oh, belum online. Iya. Orang datang ke rumah ibu gitu? Datang ke rumah. Enggak lewat kantin Desa Oh Prima. kantin Iya. Desa Desa Kantin Prima. Desa kantin Prima. Di mana itu Bu? Di
Bejarjo sini. Oh di sini Iya. di ini ya Dekat, depan ini. iya. Oh ada kantinnya, jadi ada galerinya gitu ya? Iya. Oh. Yang datang ke kantin itu siapa biasanya? Ya ibunya ini sendiri. Jadi Sama nama tiba dagangan kuisin. Sama konco-konco nih ya. Siapa Bu? Apakah wisatawan yang ke Pindul atau? Ada juga ya Bu. Kalau ada study tour gitu juga. Pasti mampir situ. Iya. Kalau menurut Ibu dengan mendisplay di situ apakah sudah cukup? Maksudnya udahlah aku di situ aja udah laku kok gitu atau pengen lebih? Pengen lebih. Oh ya. Yang lebihnya gimana? Mau dipasarkan kemana aja? Seperti Ini kan apa? bisa berapa hari kayak gini? Kalau botol kaca hampir 4 bulan 4 bulan ya. Kan Kan di suhu ruang ya. atau masuk kulkas? Di suhu ruang suhu ruang gini ya. enggak apa lemari pendingin. Oh, suhu Oh, ruang di berarti dalam di kulkas. kulkas. Oh, Iya. ruang Bulan. kulkas Lemari maksudnya. pendingin. Oh, gitu. Berarti ini kan berpotensi bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia ya. Udah pernah Iya. kirim ke luar Jawa? Kemarin tuh ikut pameran di Bekasi itu. Oh, pameran. Ada Iya. yang beli? Laku semua. Oh, lumayan daripada Laris. 9. Oh, iya iya iya. Kok Oke. 9? Lah ya kan laku 10 daripada laku 9 gitu loh. Oke, Aku Mbak semua Siti. kok 9 lo ya. Oke, baik. Untuk ke depan pengennya gimana? Apakah di Beling ini aja selesai atau masih pengen apa yang pengen Pengen maju lagi. ditambahkan apa? Mungkin apa ya? Kalau selain ini bikin apa, Mbak? Bikin itu aja. Itu aja? Iya. Oh, fokus di itu aja. Iya. Tadi kita sebelum acara ini udah request nih. Kalau yang ini kan langsung minum. Iya. Apakah kepikir besok jadi yang itu jadi ekstraknya sehingga kan satu botol itu bisa buat customer yang ingin berkali-kali minum. Itu kepikir nggak, Mbak? Belum kepikir sampai situ. Oh, tapi pengen ya misalnya Ya, ada pengen. pelatihan kayak gitu mau ya? Ya. Usul ya. Oke. Oke, oke. Perizinannya sudah ada? PIRT dan semuanya. Oke, baiklah. Belum. Ye. Oke. Baik, nanti berarti ditambahkan di situ ya. Berarti Terima kasih Mbak Siti. Ini jadi catatan kita. Nah, makanya seperti ini biar kita tahu oh ternyata ini belum ada perizinannya kayak gitu ya. Oke, terima kasih Apresiasi dulu Mbak buat Siti. Mbak Siti. Yang kedua Mbak Susi. Mbak Susi, Ayo Bu Susi, silakan. Bu Susi. Silakan. Kalau Bu Susi ini yang ini produknya adalah aneka keripik Aneka ya, macam banyak banget keripik. di sini. Silakan Bu Susi cerita ini produknya siapa sendiri apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Talmi Susilowati. Saya dari Dusun Kolwo, Bejarjo, Gunung Kidul. Di sini saya mempunyai produk aneka macam keripik yang saya namakan dapur keripik kasih. Dapur keripik kasih. Kasih, iya. Oh, kenapa dapur keripik kasih? Oh, iya. Awal mulanya itu saya kepikiran produk saya ini berguna untuk sesama kami, terus berguna untuk lingkungan di Bejarjo. Oh. Ya. Jadi ini Seperti produknya sendiri apa kelompok? Ini produk saya sendiri. Kebetulan saya sudah memproduksi 10 aneka macam keripik. Oh, Ada Iya. keripik apa aja? Ini ada singkong. Ada keripik singkong, itu berbagai macam varian rasa. Terus ada keripik jantung pisang, ada keripik pepaya muda. Terus ada aneka macam peyek. Terus ada aneka macam keripik dari sayur-sayur. Bayam kayak gitu. Iya, Oh. bayam, terus seledri juga ada. Pokoknya aneka macam sayur dari terong segala macam itu. Oh iya. Ya, mulanya pertama kali saya produksinya itu baru keripik singkong. Tapi ternyata lama-kelamaan di lingkungan Bejarjo ini itu karena sudah sering terbiasanya makan singkong, bahan dari singkong, saya berinovasi lagi mencoba untuk sayur-sayuran kami jadikan makanan olahan. Dan peminatnya juga tinggi? Puji Tuhan peminatnya banyak. Oh yang iya. yang mana yang paling diminati? Yang sayur atau yang Yang semua? ya semuanya sih. Luar biasa. Iya. Bu Susi Untuk ini- sekarang ini yang paling sering diminati itu keripik ini
jantung pisangnya. Oh, jantung pisang. Iya. Jantung Kenapa saya, Bu unik? Ya mungkin dari keunikan itu juga dari khas rasanya juga bisa. Rasanya kayak apa? Ya Lebih nanti bisa cenderung- dicoba. Rasanya Banyak gurih. jalur, Pokoknya ada aneka macam rasa di Lo situ. khas kan, misalnya kayak apa ya, jantung pisang tapi rasanya kayak umbi apa gitu loh. Jadi Lebih itu ke kalau kemana. kita pengen mangan jeroan ning ora berbahaya ya jantung pisang itu. Iya, Kan ora betul apa-apa, sekali. apa ya. Iya, Kan betul. Klebu jantung, Jantung. hati, gitu. Bu Susi ini kan tadi ngomongnya kalau orang sini udah sering makan keripik singkong. Ini pemasarannya hanya di sekitar sini. Kebetulan saya sudah mulai online, Oke. sudah mulai online dari Facebook, IG dan lain-lain, YouTube sudah saya ini juga. Berarti bikin YouTube juga. Iya. Berarti ada. sudah familiar ya dengan sosial media gitu. Iya, Oh, iya. lumayan. Punya dampak untuk pemasaran? Ngefek ya? Ngefek nggak? Maksudnya Ngefek. terus ada yang beli lewat Iya, ngefek sekali. lewat apa biasanya yang ini sosial medianya? Sosial media kebanyakan dari IG, IG ya. WA. Sudah pernah ngirim paling jauh kemana? Paling jauh kita kebetulan biasanya ya kalau desa wisata Bejarjo ini kebanyakan tamu juga ada yang dari luar kan. Nah, itu biasanya buat oleh-oleh itu bisa sampai ke luar negeri. Berarti juga. targetnya Tapi dibawa sendiri bukan dikirim Iya, dibawa ya? sendiri. Berarti targetnya Baru. itu tetap istilahnya jaga kayak wisatawan Wisatawan gitu ya? ya. Sementara Ya, ini. sementara Kebanyakan. yang jaga ke wisatawan, saya juga berusaha untuk mengonline-kan. Oke. Kalau online bisa sampai Lampung, Surabaya, Kirim paket ya? Kalimantan. Paket? Iya, Oh. paket. Paket. Iya. Ini sudah ada apa PIRT dan lain-lainnya? PIRT sama INB sudah. Oh, NIB. NIB ya. Oh iya. Saya baru menuju ke sertifikasi halal. Oh, ya. baik. Udah Minta ikut Sibakul? doanya nanti. Oh, iya. Si Bakul saya sudah mulai mendaftar. Oh, Sudah daftar. apply. Tapi Iya. belum ini yang ngelatih bikin packaging gitu dari awal memang bikin kayak gini ya. Iya dari awal. Sudah Berinovasi, ya. Oke, baik. Melek produk gitu loh maksudnya. Iya, ini secara tampilan produknya sudah menarik sekali. Baik, Bu Susi, terima kasih banyak. Ya, terima Kita berikan kasih. tepuk tangan. Terima kasih. Satu lagi ke Bu Ratmi. Ayo Mbak Ratmi, ini kebetulan juga ketua desa Primanya. Oh, Wah, iya. Ini. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Berta, Mas Mbak Marta, Mbak Marta. temennya Mbak Berta. Iya. Iya. Mas Aad dan semuanya saja Bapak yang dari Pak Dinas Wisnu. Koperasi, dari Dewan yang sudah kerja rawuh di Karangmojo ini, di Padukuhan yang ya seperti ini adanya. Terima kasih sudah kerja rawuh. Terima kasih saya di sini sebagai Ketua Desa Prima di Kelurahan Bejiharjo yang mana kami mempunyai 50 anggota. Dan anggota kami itu bermacam-macam usahanya, ada yang kuliner, ada yang kerajinan maupun souvenir. Dan kami selalu bergandeng tangan dengan teman-teman kami yang dari Desa Prener. Di mana teman-teman Desa Prener di sini sudah terpajang juga bakso goreng yang ada di belakang Pak Yanto ya. Basreng. Basreng, asli daging sapi, asli ya. Jadi ini benar-benar produksi asli UMKM Bejiharjo sama seperti yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Desa Prima. Ya. Kalau kerajinannya apa aja nih? Kerajinannya kebetulan di belakang Pak Yanto. Di belakang Pak Yanto ini ada dompet dari kain perca ya. Dari anggota kami Mbak Edi Winarse ini di Grogol 2 sana yang membuat beliau memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai. Akhirnya dia punya keinginan untuk bagaimana menjadi produk yang nilai jualnya tinggi. Dan Jadi dompet dompet. ini sudah sampai di Bali, Jakarta, dan di Pasar Beringharjo ya. Dia pasarannya sudah luas. Maksudnya jadi ini di pedagang di Bali gitu mengambil dari situ Iya. atau konsumennya? Konsumennya dari ke sana. dari Jadi dia memproduksi, kemudian setiap 1 bulan sekali mengirim. Oh, reguleran Begitu. ke Bali. Iya, Oh, Bali, Lombok, Jakarta. Bahkan mungkin di teman-teman yang di daerah lain yang pengen ikut membantu menjual, mereka juga siap untuk dibantu dijualkan. Oh, iya. Kemudian juga ada gamelan mini, kemudian wayang sodo,
Iya, Ini gantungan wayang sodo ini kunci. spesial banget karena Iya, wayang sodo ini sangat spesial sekali karena yang membuat ini dari anak Beji Harjo yang dia punya keterbatasan di mana dia anak bisu tuli. Namun luar biasa dia bisa membuat wayang yang dari sodo sangat sulit dan rumit ya. Mungkin kami yang orang normal aja sangat-sangat. tapi ada yang ngajarin sebelum. Ada yang mengajari. Jadi yang mengajari awalnya itu nenek kita yang namanya Mbah Marsono. Kebetulan produk Mbah Marsono di belakang itu, di belakang Mas Aat, Mbak ini yang Marta. apa namanya Iya, ada dari tempurung batok. Tempurung batok Iya. itu produknya Mbah Marsono, orang tua kita yang ada di Gunung Bang. Oh, Iya. Itu kalau wayangnya itu juga dijual ya? Wayangnya juga dijual. Oh, iya. Ini paling murah itu 150 yang berdiri itu, Mas. Oh, iya. Tapi kalau ada yang kok mahal sekali, akhirnya ya ini kita hapusi lah istilahnya, kita bikin miniatur yang agak kecil, bukan dihapusi ya Mas ya. Biar caranya ben Ya, payu gede, itu kita ngapusin yang bikin, gede. iya, kita bikin yang agak kecil dengan harga 60.000 barangkali. Oh, Nanti maksudnya? Bapak Ibu punya gawe pengen untuk souvenir ya, Souvenir monggo ya. murah kok, hanya 60.000. Jadi Betul. yang Iya. kecil itu biar beliable. Oh, beliable. Temuku. Temuku, Oh. ben Iya, payu jadi ya ben Mas. payu. Kalau dia misalnya sekarang. kemahalan ya beli yang kecil jadi souvenir dan Iya. itu juga dikemasnya juga berbeda ya. Berarti kalau yang gede itu mungkin buat kenang-kenangan pejabat, mau pindah Betul. kayak gitu. Barangkali juga mau dipakai untuk hiasan di rumah Mas, bagus juga itu. Oh iya. Nggih. Tapi itu ada ceritanya nggak kalau yang membuat ini misalnya anak yang Berkebutuhan punya khusus. disabilitas? Iya, ini sebenarnya ada masing-masing, ini kan ada tokoh nama-namanya ya, ada Krishna, ada lain sebagainya. Tentunya yang membeli itu berdasarkan tokoh yang menjadi idolanya. Oh iya. Barangkali kalau kita pas pameran, itu Mbak aku mau cari tokoh yang ini, belum ada ya nanti modelnya kita buatkan, kita kirim. Seperti itu. Oke. Nggih. Kemudian di belakang juga ada blangkon. Ada blangkon, Blangkon. Khasnya terus- Beji Harjo juga ada blangkon. Silakan Mas Aat mau pakai boleh. Barangkali nanti akan terlihat lebih ganteng Saya gitu sombong, ya. besar kepala saya itu. Oh, enggak, kalau itu pas kok. Besar bisa melar juga. Iya nanti di segmen berikutnya Nggih. kita coba lihat. Kemudian ada lampion juga. Ada gantungan lampion. lampion. Ya, lampion ini untuk kap lampu ya. Kita Iya, gunakan iya, sebagai kap lampu. Dan Ini satu produk lagi. dari teman-teman yang ada di Padukuhan Ngeringin. Ngeringin. Ngeringin Beji Harjo juga. Kemudian ini ada gantungan pot bunga. Oh, Itu iya. juga Ini rata-rata mereka sendiri atau berkelompok membuat? kalau lampion ini berkelompok. Nah, kalau Bapak-bapak atau ibu-ibu? ada bapak, ada ibu. Hmm. Kebetulan yang kita bawa ke sini ini produknya ibu-ibu Beji Harjo. Termasuk belangkon. Blangkon ini juga dari perempuan Beji Harjo. Luar biasa. Iya. Ini kalau pemasarannya gimana? Sudah Pemasarannya kita menggunakan online juga ya. Jadi kita punya IG maupun Facebook Desa Prima Beji Harjo. Silakan nanti dibuka. Di situ kita sudah menampilkan produk-produk yang kita miliki. Kemudian lewat di situ kita juga produk pamer apa lah. yang paling banyak dibeli, direspon oleh kuliner ya, mengeluarkan? kuliner. Oh, kulinernya Kalau banyak. kerajinan ini yang banyak diminati itu blangkon, gamelan mini. Ini yang mana-mana biasanya request ya, kita mau pamer kemana jangan lupa bawa ini. Gitu. Oh iya. Oke, Kebetulan kita baik. juga selesai ikut pameran kemarin di Jogja City Mall. Oh iya. Iya, puji Tuhan lumayan, Lumayan dapat. ya. Iya. Oke, terima kasih apresiasi buat Bu Ratmi. Iya, terima kasih. Ya, ternyata banyak sekali ya. Ini baru dari Desa Prima. Desa Iya. Prenernya baru sedikit yang ditampilkan. Kalau Nanti semuanya, wah ini 2 hari acara kita di sini. 2 hari nginep ya. Oke, kita nanti bahas seperti apa potensi yang lain yang ada di Desa Beji Harjo ini, di Kelurahan Beji Harjo ini, dan bagaimana juga upaya yang sudah dilakukan ini akan direspon, ditambahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong,
tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Oh, oh, adil makmur sejahtera, bersama koperasi, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premium. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Ulon wud. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik juga dia bojomu toh? Wah, si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja Gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sih lengkap. Oke, ketemu lagi kita di Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangannya lagi biar semakin semangat setelah tadi kita mendengarkan banyak sekali cerita yang luar biasa dari kelurahan sini. Dan kalau lihat perempuan-perempuan yang hebat punya semangat yang kuat itu rasanya menular gitu ya ke yang lain. Nah, tapi itu baru sebagian. Jadi kita pengen tahu yang sebenarnya punya potensi apa lagi selain yang tadi sudah disampaikan. Pak Ulu sudah di sini, Pak Jumio. Monggo Pak, kalau di sini sebenarnya potensi apa aja? Tadi pementasan budaya juga sudah kita lihat. Itu bagian dari karena sudah menjadi desa mandiri budaya. Tapi punya potensi apa lagi Pak? Apalagi untuk UKM-nya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta Sarasehan Si Bakul yang saya hormati. Untuk potensi kelurahan kami, Kelurahan Bejarjo, untuk potensi desa dalam artian potensi status desa. Jadi Kelurahan Bejarjo itu ada 12 potensi status atau predikat kelurahan ya. Wow, antara misalnya potensi sebagai desa budaya, desa agropolitan, desa sakinah, desa wisata, desa prima, planner, ada kadarkum, yang terakhir ada desa mandiri budaya, ada dan terakhir desa digital ya, desa cerdas. Jadi ada 12 lah, 12 status 12 desa kami, ya itu yang ada di kami itu secara potensi itu. Kemudian secara potensi wilayah, Bejarjo itu terdiri dari 1.825 hektar, Bu. Pak Bu. 1.825 hektar, tepatnya 4825 hektar itu, meter persegi. Kemudian dari sisi potensi wilayah pedukuhan kami ada 20 pedukuhan, 20 RW dan 144 RT. Ya. Itu dari potensi itu. Kemudian potensi penduduk, Bejarjo itu satu kelurahan ada 16.141 jiwa. Ya. Dan kepala keluarganya ada 5.499 kepala keluarga. Itu Pak Ulu kan di luar kepala tuh. Jangan ada tulisannya. Itu secara potensi yang kemudian potensi di beberapa bidang ada pertanian, karena mayoritas penduduk kami sebenarnya memang pertanian ya. Potensi lahan pertanian kami ada sekitar 750 hektar, Bu. Potensi pertanian kami. Rata-rata ditanamnya apa kalau pertanian, Pak? Ya kalau sini Polowijo, Bu. Polowijo. Ada Tumpang Sari lah. Polowijo Tumpang Sari itu
mayoritas petani kami beraktivitas di itu. Kemudian potensi yang lain yang sekitar 7 tahun terakhir ini berkembang adalah memang potensi wisata. Karena desa kami mulai tahun 2012 menjadi desa wisata dengan ikon utama memang kami adalah destinasi wisata Pindul ya, Gua Pindul. Kami ada sekitar 13 destinasi wisata Pak Bu ya. Apa aja Pak? Selain gua-gua ada destinasi lain seperti situs Sokoliman, seperti Telaga Murias Putih, seperti wisata Kampung Blangkon itu juga merupakan wisata. Kemudian juga terakhir kami kembangkan wisata berbudaya yaitu destinasi Sendang Beji yang baru kami kembangkan, dan kami pemerintah Kelurahan Bejarjo memang didukung dari dana keistimewaan Bu ya. Kami untuk program pengembangan wisata dengan program Desa Mandiri Budaya tadi, dengan 4 pilar tadi, budaya, wisata, planner, kami alhamdulillah tahun ini saja kami didukung sekitar 2,9 miliar untuk dana pembangunan dalam rangka program Desa Mandiri Budaya. Ya. Saya sudah sampaikan Bu Ketua. Lebih banyak dilarikan kemana Pak? Digunakan untuk apa Pak? Nanti salah program persepsi. Dana keistimewaan itu sudah ada master plan. Jadi setiap desa wisata itu memang salah satu syaratnya harus punya master plan Desa Mandiri Budaya. Sehingga dengan indikator per tahun yang harus dibangun ini sudah ada di sana. Di desa master plan Desa Mandiri Kelurahan Bejarjo sudah ada. Terus sudah ada dan semua di memang sudah ada. Saya sudah sampaikan bahwa desa prima, desa planner, desa budaya, desa wisata. Nah, potensi desa tadi prima sudah sampaikan Bu Ratmi, kemudian planner tadi sudah sampaikan memang planner atau G2R ini produknya memang baru basreng, karena memang potensi desa planner atau G2R ini memang harus ada syarat khusus lah ya, beberapa syarat yang harus menjadi desa planner atau G2R itu ya. Misalnya produk ini harus berbahan baku 90% lokal dari Bejarjo sini ya. Dan produk ini tidak boleh sama se-DIY. Makanya Bejarjo dulu melalui diskusi dan musyawarah akhirnya menemukan satu produk unggulan yaitu basreng. Sebenarnya produknya adalah produk olahan daging sapi, olahan daging sapi. Dan produk pertama basreng, kemudian nanti ada turunan produk seperti sosis daging sapi, kemudian juga abon daging sapi dan lain-lain. Tapi yang baru dikembangkan ini, karena ini dulu muncul produk ini dan kena COVID, itu agak COVID, kemudian kami ada kasus antrak dulu, hambatan kami. Jadi ini ya. kita putuskan produk Bejarjo basreng sapi, kan ada kasus antrak dan COVID, sehingga ini memang sekarang baru mulai kembali tumbuh. Jadi itu Bapak Ibu potensi Bejarjo dapat saya sampaikan Pak Ululu, beragam. Mohon maaf. Kalau misalnya ini tadi pemasaran produknya, apakah juga ada di sana di dalam master plan-nya nanti untuk pemasaran ini akan diberikan fasilitasi apa? Ya. Di dalam master plan antara lain bahkan banyak Bu, itu dalam rangka peningkatan sumber daya SDM di kami 4 pilar tadi, itu hampir semua 4 pilar ada pelatihan peningkatan SDM. Ya, di wisata, di prima, di planner, di budayanya, semua ada pelatihan peningkatan SDM-nya. Ada. Oke, wow, ternyata luar biasa. Di sini wisatawannya banyak banget. Ada gua-gua, nanti tinggal ditambah lu. Iya, kita gitu loh, besti-besti. Kalau boleh saya tambahkan Bu, untuk wisata memang ini menjadi salah satu semangat kami bersama dalam satu masa Kelurahan Bejarjo, karena secara semacam konkret ternyata memang wisata ini kita kembangkan bersama menjadikan kami semangat intinya pengangguran berkurang, ketenagakerjaan yang terserap itu cukup lumayan. Kami di BUMDes ada sekitar 2012 tenaga kerja yang terlibat di dalam wisata ini. Kami alhamdulillah memang itu. Jadi nggak ada yang keluar lagi ya Pak, semua anak-anak muda di sini gitu ya pengennya. Karena 16.000 lebih Bu untuk kami baru
masih banyak memang Baru 2000. tapi sudah merupakan potensi yang kami banggakan bahwa wisata ini bisa menyerap tenaga kerja yang seperti itu. Kemudian ini juga semua 4 pilar tadi, wisata, prima, budaya, branded tadi juga kerjasama atau berkolaborasi dengan BUMDes kami, Badan Usaha Milik Desa kami itu semua produk ini juga ada di BUMDes kami. Di display. Dan display. Kemudian beberapa UKM ini juga izinnya dinaungi oleh Badan Usaha Milik Desa kami. Ya. Dan BUMDes ini displaynya di dekat tempat wisata? Di depan balai desa. Di depan balai kelurahan. Ya. Oh, berarti belum terakses oleh wisatawan dong, Pak? Oh sudah, karena wisata itu adalah izin pengelolaannya pada Badan Usaha Milik Desa kami, Bu. Iya, secara lokasi apakah terakses oleh wisatawan yang mereka datang ke Pindul, dilewatin atau enggak gitu? Atau harus dilewatkan atau gimana rencananya? Biasanya wisatawan kalau yang melakukan studi banding itu ke BUMDes langsung. Juga setiap hari petugas BUMDes itu ada yang ke tempat wisata. Ya, titik-titik operator pelayanan wisata, Topok Darwis. Itu setiap hari pasti ada karena ya cross check karcis dan lain-lain, koordinasi lain-lain. Baiklah, tapi mungkin nanti ada mulai diatur rutenya sehingga display produk itu bisa terjamah oleh pelaku KM ya. Pak Agus, boleh komentar dong ini sebagai staf ahli dari Dewan, apakah melihat yang potensi yang ada di sini semangatnya itu langsung terpikir apa Pak? Mau dimotivasi atau difasilitasi apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat dan apresiasi, bangga sekali kami sebagai wakil dari masyarakat khususnya Karangmojo ini dan umumnya Gunung Kidul yang dulu belum seperti ini Mbak, ketika belum ada beberapa peningkatan usaha yang seperti sekarang ini kita lihat. Yang jelas kami hadir selaku wakil masyarakat, wakil rakyat, wakil dari Bapak Ibu semua secara menyeluruh ini selalu pasti akan berpihak kepada masyarakat. Tentunya seperti itu secara umum. Secara khusus kami sampaikan barangkali ada hal-hal yang mungkin ya mohon maaf ada kesulitan-kesulitan terkait dengan mungkin pengurusan perizinan dan lain sebagainya. Kami siap untuk membantu sebenarnya karena sekarang semuanya sudah berbasis online. Betul. Sebenarnya tidak ada yang sulit sepanjang ada komunikasi. Yeah. Yang jelas pesan kami teruslah untuk berinovasi dan terus berkomunikasi dengan kami wakil-wakil rakyat ini agar kita bisa untuk memberikan pendampingan. Salah satu program yang mungkin terus kita canangkan adalah bagaimana kita terus akan melakukan pelatihan-pelatihan tentunya. Jadi nanti secara khusus kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan guna untuk ya semakin biar kualitasnya semakin baik. Oke, sekarang sudah baik, tapi kan tentunya juga akan ditingkatkan lagi bisa menjadi lebih baik. Terlebih pada sekarang di era digital ini Mbak, jadi kami bangga ini si Bakul cukup membantu nanti, mohon untuk terus ditingkatkan kerjasamanya agar jangkauan pasarannya itu bisa semakin meluas dan itu terbukti seperti yang disampaikan Pak Ulu tadi sangat membantu peningkatan perekonomian warga masyarakat dan ini nanti akan menjadi mungkin ukuran dari masyarakat yang lain. Karangmojo bisa seperti ini. Itu akan menjadi kebanggaan kita semuanya. Iya. Ini seperti itu. Apalagi sudah jadi desa mandiri budaya ya Pak ya. Iya, ini luar biasa sekali. Dan tentunya perjuangan ke sana juga tidak mudah. Betul. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Betul sekali. Itu, Mbak Marta. Iya, karena kita sudah keliling-keliling ya di DIY ini untuk proses jadi desa mandiri budaya itu kan luar biasa ya. Lama, susah dan betul. Bahkan sering kita baru ketemu yang masih embrio, masih memulai. Belum dapat predikat apa-apa. Ini malah dapat 12 nih. Padahal kita tadi kok dikomentarin loh masuk ke sini aja lewat hutan gitu ya. Ternyata di tengah hutan itu ada desa mandiri budaya. Kan keren banget, tepuk tangan dulu dong buat. Baik, Pak Wisnu hari ini bersama dengan dua Arjuna ganteng.
yang ada di sana. Ganteng Ibu-ibu ini. udah lihat Bu, Iya. itu mereka berdua daun meja. Nanti habis ini daftar sibakul. Kenapa daftar sibakul? Baru 1 orang tadi yang daftar sibakul. Padahal ada banyak benefit yang bisa didapat ketika ibu-ibu mendaftarkan usahanya menjadi anggota sibakul. Ini ada Mas Dimas dan Mas Anto. Ayo berdiri dulu. Ayo. Monggo nanti ke mas-mas ganteng ini daftar ya sibakul. Kan nggak menakutkan nih wajahnya. Enggak, lucu-lucu mereka, Bu. Lucu-lucu ya. Nah, manfaatnya apa saja Pak Wisnu? Silakan. Matur nuwun Mbak Marta atas waktu yang disampaikan. Jadi kalau Beji Harjo itu bukan sesuatu yang baru ya. Kami dari Dinas Koperasi sering ke sini ya. Kalau saya pribadi malah sebelum saat dulu saya masih belum di dinas, kami termasuk salah satu yang dulu memberikan rekomendasi penganggaran di Bapeda itu pengembangan Gua Pindul. Saya masih ingat dulu masih naik tambang masih awal-awal itu masih. Kemudian beberapa tahun viral ya, sering kan Gua Pindul viral di harian nasional maupun apa itu kalau pas liburan tuh kayak cendol itu ya. Saking ramenya. Ngantrinya luar biasa. Fenomena Pindul ini kan fenomena tersendiri di Gunung Kidul ya. Jadi di Patok aja sudah banyak arah ke Gua Pindul yang bener sing diarahi oke gitu kemana-mana. Tadi Mas Aat Powang juga mau masuk aja sudah dicegat, plat merah dicegati ngopo ya. Ya, terus saat tadi ketika membuka diskusi ibu-ibu dari Prima maupun tadi saya cukup apresiasi ya mungkin ya karakter desa mandiri budaya seperti ini. Masyarakatnya sudah aktif nanti jangan keterusan tangan di bawah gitu kan ya, tetapi kita ingat nanti yang namanya BKK Desa Mandiri Budaya kan tidak selamanya tiap tahun diberikan Pak Ulu kan nanti ada batasnya. Kebetulan yang desa Kelurahan Beji Harjo ini yang mendampingi adalah nggak salah Dinas Pariwisata nggak salah ya ini yang makanya tadi ada pengembangan sektor pariwisatanya cukup signifikan ya. Beberapa tahun 2 atau tahun lalu saya tempat bareng-bareng datang ke Sendang Beji ya, kemudian beberapa teman-teman di Dispar juga sudah siap membangun Sendang Beji menjadi salah satu destinasi baru yang ada di Pindul. Memang potensi wisata di Pindul memang banyak, ada Sokoliman, ada apa tadi yang salah satunya yang unggul ya Gua Pindul ini yang menjadi titik, makanya ini pun ternyata berimbas dari produk-produk yang dihasilkan yang ada di sini kan, dari basreng, kemudian aneka keripik, aneka rasa ini juga saya lihat sudah kemasannya sudah cukup bagus, bahkan harganya itu kalau saya lihat lebih tinggi daripada harga di Malioboro ini sepertinya, makanya saya lihat ini makanya ibu-ibu yang dari Prima kemarin kok sepertinya tampil di drama ya kalau nggak salah, betul nggak ya kalau nggak salah. Nah, makanya saya juga cuma lihat pentas dramanya itu memang pantas ya ini ya, memang pas. Jadi cuman tinggal di tata sedikit ya, PRT halal, apalagi Dinas Koperasi sekarang kan sedang membuka gencar-gencarnya pendaftaran PIRT sama halal. Nah, nanti bisa tanya Mas Antok dan Mas Dimas, bisa diberikan linknya, karena linknya sebenarnya di IG kita juga ada link PIRT yang khusus Kabupaten Gunung Kidul, silakan mendaftar. Mumpung ini sedang kita fasilitasi dibuka, dan monggo nanti silakan mendaftar. Jadi baik juga yang halal, ya kan? Yang halal pun sekarang kalau dulu biayanya kalau sertifikatnya memang Rp0, tapi biaya pendampingannya kalau nggak salah hanya sebesar 230.000. Ini yang mungkin monggo dimanfaatkan karena kemasannya memang ini nggak kalah dengan yang di kota-kota di wilayah urban, dan mungkin pengaruh seringnya Gua Pindul dikunjungi wisatawan dari luar ini kemudian berpengaruh juga tes-tesnya ini. Meskipun saya tadi belum sempat ngincipin
patilo yang matang sama patilo yang mentah itu enak yang mana gitu. Yang mentah Pak. Makanya ini yang dulu. Kemudian wedangnya kemudian ya nanti ditoto ya, pastikan nanti higienis. Jangan sampai di dalam patilo itu ono bangkai semutnya itu lah, itu nanti dikit-dikit ada yang lihat tadi yang makanya aspek tata kelola produksinya lebih diperbaiki. Hal yang ketiga berkaitan dengan Sarasian Sibakul ini kan adalah ini kita sosialisasi tentang Sibakul. Jadi ya, meskipun Prima Planner tadi kita bisa membantu Bapak Ibu di sini untuk membantu pemasarannya melalui Sibakul. Sibakul.jogja.jogjaprof.co.id. Jadi di HP Bapak Ibu semua di sini nanti bisa ditulis sibakul.jogja.jogjaprof.co.id. Silakan mendaftar. Yang sudah tadi ibu-ibu yang sudah mendaftar, sebenarnya tidak hanya sekedar mendaftar, karena mendaftar pertama itu sekedar pendataan. NIK, nama usaha, alamat usaha, modalnya, WA-nya, punya email atau tidak. Tapi ketika pasca mendaftar Sibakul itu Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk ikut Market Hub. Apa itu Market Hub? Kita membantu pemasaran produk dari Beji Harjo. Itu. Jadi kalau produk Bapak Ibu laku, nanti ongkos kirimnya kita gratiskan. Kita yang bayari, pemerintah daerah yang membayari. Lewat apa? Kalau di kota-kota ya lewat Grab, Gojek. Mungkin kalau di sini yang memungkinkan adalah lewat kantor pos terdekat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lolos kurasi Market Hub, itu tinggal datang di kantor pos, nunjukin KTP-nya Bapak Ibu. Nanti akan di-tag. Oh, kalau NIK-nya sudah lolos, nanti ngirim ke seluruh Indonesia, itu ongkos kirimnya pemerintah daerah yang akan gratisi, yang akan membayari. Itu jangan khawatir. Makanya syaratnya apa? Syaratnya mudah. Syarat pertama adalah sudah terdaftar di Sibakul. Syarat kedua adalah Bapak Ibu sudah punya foto produk yang bagus. Syarat ketiga ada harga produknya. Syarat keempat ada deskripsi produknya. Deskripsi produk ini penting. Mengapa penting? Karena Bapak Ibu produknya akan dipajang di antara seluruh produk yang ada atau yang dimiliki oleh seluruh pelaku UKM yang ada di seluruh DIY. Nah, kalau yang beda-beda ini kemudian yang akan menarik. Nah, katakanlah wedang bejaji itu kan. Nah, ini merah-merah apa gitu. Nanti ada telling story yang mungkin orang itu kemudian tertarik untuk kemudian beli atau mengicipi produk Bapak Ibu semua. Iya. Jadi di samping ada pemasaran lewat titik-titik wisata yang ada di Goa Pindul dan yang ada di Beji Harjo ini, kita membantu pemasaran secara online. Nah, kalau Bapak Ibu nanti males buka HP, di belakang yang ada Mas 2 ini akan memfasilitasi pendaftaran Sibakul. Jadi setelah acara, silahkan dimanfaatkan mas-mas itu, jangan sampai nganggur. Kalau nganggur ya man-man. Gitu. Udah jauh-jauh diimpor udah sini jauh-jauh, monggo silahkan mendaftar. Iya. Mendaftar Sibakul, ikut Market Hub. Kalau belum punya NIB, ya bagaimana caranya dapat NIB. Itu nanti di Mas Anto sama Mas Dimas itu akan membantu, daripada Ibu datang ke Dinas Koperasi di Tegarejo atau di Wonosari kan mending sudah ada di samping Bapak Ibu 2 orang yang ganteng-ganteng itu. Nah, syukur-syukur nanti kalau lama ya dibawain teh apa-apa biar nanti mau apa biar cepet ya, Pak. Biar kerasan. Ya, syukur-syukur nginep di sini enggak apa-apa malah. Karena demi UMKM kita benar-benar full all out. Oke. Dia. Tepuk tangan dong. Semangat, jadi sudah jemput bola hari ini. Nggak cuma Sarasehan, kita ngobrol aja. Ini pun ngobrol biasanya narasumber yang banyak ngomong. Ini kita mendengar ya, ini sudah beda lagi. Tambah ada fasilitasi langsung. Langsung dimanfaatkan. Itu dari pemerintah untuk seluruh yang ada di sini. Nggak basa-basi. Langsung dimintain keterangan, mintain nomor WA-nya juga Bu, biar nanti nggak bisa tidur. Pak, ini kepiye caranya kepiye? Nah. Oh, minta Masnya? Iya. Oh, Mas Anto dimintain, Dimas dimintain gitu ya. Iya, jadi itu hari ini langsung, jangan menunggu besok karena sudah ada fasilitasi khusus. Jadi hari ini langsung diakses ya. Setelah ini kita masih ada cerita, tetap di Sarasehan. Masih di Sarasehan Sibakul.
Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Oke, ibu-ibu mana suaranya, tepuk tangannya. Wah, ini enak sekali ya di sini tuh. Iya, ternyata. Ini pendoponya baru. Anginnya sepau-sepai. Terus ditambah lagi tadi Pak Wisnu bilang, tambah patilo tambah teh. Oh, gula batu. Gula batu. Ini ora ono. Mantap. Ya, engko bariki lho. Ya, semangatnya dulu sekarang ya. Coba. Kita mau yel-yel lagi ya, Bu. UMKM. Naiklah. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Anda juga istimewa. Ada Pak Yanto di sini yang juga istimewa. Pak Yanto, cerita bisnisnya apa Pak sebenarnya? Bapak bisnis bukan sih? Kayaknya bukan Dewan deh. Yang namanya Dewan, yang namanya pelaku usaha itu apa-apa dilakoni. Oh, dulu dari apa dan sekarang bisnis apa Pak? Dan sekarang wisata juga, rumah makan juga iya. Waduh. Tapi dukungan terhadap kegiatan Bejiharjo bersama ibu-ibu ini. Apa saja Pak yang dilakukan? Bentuk dukungannya apa Pak? Kegiatan-kegiatan apa? Mendukung apa Pak? Saya dalam rangka untuk mendukung majunya desa mandiri budaya di Desa Bejiharjo. Nah, bersama ibu-ibu ini saya mengucapkan terima kasih atas sarasian yang diadakan oleh Dinas Koperasi. Karena memberikan inovasi terhadap saya selaku pelaku usaha juga ibu-ibu, pelaku warga masyarakat Bejiharjo untuk nantinya lebih maju dalam rangka fasilitas ini, termasuk salah satunya ini ada pendaftaran Sibakul. Ini merupakan salah satu kesempatan untuk warga masyarakat Bejiharjo khususnya baik itu secara kelompok maupun pribadi untuk tergugah dalam rangka bergabung pemasaran lewat Sibakul. Ini satu keuntungan bagi ibu-ibu pelaku usaha termasuk saya. Nanti saya sendiri juga mau mendaftar ini. Oh, boleh Pak. Iya, biar nanti dipasarkan. Kalau Pak Yanto daftar pasti semua daftar. Sebab apa Bu? Pak Wisnu dari dinas. Ini merupakan kesempatan. Maka saya izinkan, saya mengajak ibu-ibu yang ada di sini jangan sampai nanti ragu. Dengan adanya fasilitas ini kita gunakan, monggo bareng-bareng. Ini merupakan kesempatan penjenengan-penjenengan dalam rangka untuk memajukan usaha penjenengan. Ini salah satu kesempatan lewat Sibakul. Sekalipun kemarin penjenengan-penjenengan sudah berjalan dengan sendirinya dalam rangka melakukan kegiatan penjenengan, usaha penjenengan
lewat online jenengan, lewat kenalan jenengan, dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang luar biasa, karena ini nanti produk ini lewatnya juga dinas provinsi. Gitu ya Pak Wisnu? Nah, ini juga merupakan kesempatan bagi warga masyarakat di desa kita, di desa Ambedjarjo. Nah nanti Nun Sewu Ketua Desa Prima, monggo ini disemangati di masing-masing dusun. Sebab Nun ngapunten, bahasa kita di masing-masing dusun juga usaha-usaha itu tetap kita berjalan masing-masing. Dan ada masing-masing dusun itu usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan Desa Prima, Desa Mandiri Budaya. Ini saling mendukung, Bu. Jadi kalau habis ini nanti bisa Pak digerakkan semua dari dusun-dusun gitu nanti sangat bisa. Yang punya usaha daftar Sibakul. Ada penggeraknya gitu Pak? Sangat bisa Bu. Ada. Pak Yanto nanti? Ya nanti kita bantu. Yang jelas kalau lewat kerajinan mestinya nanti juga kita gerakkan. Ini juga ada kaitannya kerjasama Bu. Antara warga masyarakat, pemerintah desa dan tokoh. Kalau sini kompak. Kompak ya ini. Kenapa saya bilang kompak? Ternyata apa yang didapatkan oleh pemerintah desa penjenengan sudah mendengarkan tadi. Iya. Yang namanya untuk meraih desa mandiri budaya itu tidak gampang Bu. Tidak gampang. Ini tahapannya sangat rumit. Bejarjo bisa kok. Kompak ya Pak. Nah ini juga belum tentu semua di Kabupaten Gunung Kidul yang masuk di ranah ini. Ini hanya beberapa desa saja, baru beberapa desa. Padahal di Kabupaten Gunung Kidul ada 144 desa. Yang rintisan aja baru 18. Yang menjadi desa mandiri budaya belum banyak ini yang ada di Gunung Kidul. Jadi ini termasuk mendahului, kita berada di posisi paling depan. Tipsnya kompak itu tadi ya Pak? Nah, kompak, Bejarjo kompak. Yang notabene di sini ada 16.000 warga penduduk di sini, 5.000 kakak. Ini kompak. Maaf saya cerita ya, kenapa saya bilang kompak. Anggota dewan yang mewakili satu kecamatan hanya 2, aslinya di Bejarjo. Satu kecamatan ada wakil anggota dewan 2. Ini yang berdomisili di Desa Bejarjo. Jadi asli sini maksudnya Pak? Asli Bejarjo, perlu bangga jenengan. Tepuk tangan. Jadi gampang nanti buat komunikasi tadi kata Pak Agus ya. Gampang buat komunikasi sama anggota dewan ya. Nun sewu masyarakat sudah kenal sama linknya Pak Agus. Yang namanya Bu Erlia Resti itu juga ikut andil dalam rangka untuk pembinaan UKM di Kabupaten di Desa Bejarjo. Hanya saja untuk kali ini kebetulan Bu Erlia kan baru sakit di CIH. Dalam perjalanan tadi diwakilkan oleh staf ahlinya. Nah sebetulnya kalau Bu Erlia Resti itu di Dusun Karangmojo tidak asing lagi. Pak Dukuhnya ada jenengan nyuwun preso. Termasuk berkontribusi dalam rangka membangun di wilayah sini. Tidak hanya istilahnya itu saling kenal enggak, berkontribusi. Ini Pak, kalau ke depan Pak Yanto ini warga, kemudian yang pelaku UKM itu punya keinginan apa Pak untuk terus meningkatkan? Apa yang perlu ditambahkan? Sekarang begini, dalam rangka apa yang disampaikan ibu-ibu tadi, nah, ini semua adalah usaha-usaha yang ada di Desa Bejarjo. Namun semua yang disampaikan tadi belum ada legalitas yang bisa dipasarkan di luar sana. Contoh, ini keripik dan lain sebagainya kalau kita saingkan di supermarket kan belum layak ini. Belum masuk. Nah ini bagaimana nanti dinas yang terkait untuk memberikan fasilitas dalam rangka membuat legalitas ini biar dia ikut bersaing di pasaran lapangan. Nah ini harapan. Legalitasnya ya yang diharapkan legalitasnya. untuk didukung. Biar dia itu hanya jangan di lokal. Hanya di lokal sini. Bahkan di lokal sini pun wisata ini dunia Bu, tingkat Gua Pindul ini. Ya. Kalau orang pinter nanti mau beli barang, beli oleh-oleh, ini yang dilihat adalah legalitas. Ini produk mana? Yuk, ini istilahnya depkesnya seperti apa? Ini kan perlu itu. Kalau orang jeli yang dilihat tetap itu. Oleh-oleh kalau resmi, ini bangga kita memberikan anak cucu kita yang kita berikan oleh-oleh. Tapi kalau ini namanya Nun Sewu,
bahasane iki oleh-oleh desa lah. Oleh-oleh desa tapi sudah sudah pasarannya sudah luar biasa. Kalau rasa sudah luar biasa. Oke. Cuman legalitas. Maka dalam hal ini panjenengan nyuwun prisa Bu Marta, kaitannya harapan tolong masyarakat saya terutama yang pelaku usaha ini dituntun untuk mendapatkan itu dengan cara seperti apa. Ini harapan saya. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Pak Yanto. Makanya itu dituntun nanti bro. Nanti habis ini. Tapi saya percaya orang sini kompak-kompak. Kemarin tuh bareng-bareng piknik ke Pindul. Dikompak terus. Lah enggak piknik wong yang punya Pindul sini kok. Kita yang kompak dalam mengelola, kompak dalam berusaha gitu ya. Jadi kompak semuanya. Makanya tadi yang ditanyakan tuh kan kita pas banget datang ke sini, produknya sudah oke, rasanya sudah oke, ternyata legalitasnya masih kurang. Cucok, Bo, gitu. Cucok karena Pak Wisnu sudah datang, Pak. Ini dinas terkaitnya adalah ini, dikaitkan aja nanti. Langsung ketemu dan sudah ada fasilitasi. Makanya langsung tinggal buat daftar, nanti akan dibantu kekurangan produknya apa. Kalau ini packagingnya sudah bagus, berarti tambah apa. Nanti pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak tinggal daftar ke situ. Pokoknya dimanfaatkan mejanya itu hari ini kita jemput bola. Deket banget gitu loh, ke Sino apa ke Siti gitu ya. Ke Siti tadi sudah Bu Siti. Iya, yang penting produknya nggak cuma lokal, tapi nanti interlokal gitu internasional. Ya. Internasional ya. Baiklah, Pak Wisnu kalau gitu tips-tipsnya biar ibu-ibu di sini makin semangat. Oke. Sudah legalitas tadi sudah diharapkan, berarti apa nanti langkah yang harus dilakukan? Jadi pemasaran online sudah ya lewat Sibakul tadi, nanti silahkan ya habis ini nanti mendaftar bareng-bareng. Langsung daftar aja ya Pak, langkah pertama. Terkait legalitas tadi kan saya sudah menjelaskan, nanti dengan Mas Dimas sama Mas Santo ditunjukkan link IG Dinas Koperasi, ada bit.ly pendaftaran PIRT dan halal, meskipun tidak di bidang kami ya, di bidang UKM, tapi secara kelembagaan kami punya kompetensi untuk mensosialisasikan pendaftaran PIRT dan halal. Ini menjadi salah satu syarat utama untuk memperkuat legalitas produk Bapak Ibu. Jadi kalau produk-produk Patilo belum punya PIRT atau PIRT-nya sudah kedaluarsa, silahkan mendaftar di link yang khusus Gunung Kidul. Nanti akan diarahkan baik PIRT maupun halal. Jadi nanti kalau saya yakin nanti kalau itu nanti sertifikat atau nomor itu sudah keluar, baik itu PRT atau halal, nanti saya yakin produk-produk di sini nanti silahkan dikirimkan ke kami, ke Dinas Koperasi. Kalau lewat, kami lebih suka lewat kelompok saja, apa itu Prima maupun G2RT, silahkan nanti akan kita bantu kurasi untuk memasarkan produk di galeri yang ada di Dinas Koperasi maupun galeri yang ada di Bandara Yia. Nah, ini yang memang bisa kita support, meskipun ada syarat-syarat yang memang harus Bapak Ibu pegang. Kalau di Yia itu biasanya produk-produknya itu tidak boleh plastik, harus go green. Nah, ini yang produk-produk kemasan go green ini yang saya yakin beberapa kalau lihat gestur produk-produknya itu Bapak Ibu literasi terhadap kemasan itu sudah cukup kuat. Ini tinggal di toko kira-kira yang non plastis ini apa yang bisa kemasannya kemudian diperkuat. Kemudian untuk yang wedang ini saya lihat udah cukup menarik ya, etiknya muncul, tinggal mungkin telling story-nya aja yang perlu ini sebenarnya filosofi bejaji ini apa, itu bikin orang kemudian tertarik untuk membeli, apakah ada hubungannya dengan goa Pindul, apakah sendang beji, meskipun sumbernya ini kemudian ini diambil dari sumber jernih yang ada di Ledok Wonosari lah, kemudian dulu diminum oleh simbah-simbah yang mendirikan situs di Sokoliman lah, pakai Tangku Wirodo. Nggak apa-apa ya Pak. Simbah zaman Sopo lah, tapi itu tidak apa-apa untuk jadi dari cita rasa gastronomi ini kemudian akan mewakili produk-produk sebenarnya yang khas di Beji ini apa? Sebenarnya yang khas di Beji kan banyak orang-orang Beji aja yang sukses, itu yang jualan bakmi sukses, bukan bikin rumah besar. Di sini juga
juga banyak. Dan ini sebenarnya sebagai kekuatan. Kalau lihat sekarang saya lihat sekilas produk-produknya aja sebenarnya sudah cukup layak untuk kemudian kita pasang di mall, di galeri-galeri yang ada di kota Jogja itu sudah cukup layak. Tinggal tahapan legalitasnya tadi ya. Legalitasnya saya kira sudah kita buka ya, kan dinas kan sedang membuka pendaftaran PIRT dan halal. Nah, makanya silakan mendaftar, nanti linknya akan diberikan dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah familiar dengan HP. Nah, link-linknya itu nanti dikoordinir oleh teman-teman partner atau Prima, itu saya kira sudah lebih dari cukup. Karena saya kemarin ibu yang ikut pembukaan Desa Prima di mall di Sleman itu sudah ya cukup menjiwai itu kan, ketika main drama cukup menjiwai Mbak Aman. Nonton Pak? Iya, nonton ya. Dari awal sampai selesai itu kan, dari kasus perselingkuhan sampai kemudian bisnis. Sampai hafal loh ya. Sangat tertarik sekali dengan ceritanya. Itulah storytelling ya. Jadi kalau meledo kemudian sukses nih menginspirasi. Teringat terus ya Pak. Saya kira itu Mbak Marta yang jadi kalau dari kemasan saya ingat dari posisi Pindul dijelaskan Pak Yanto, Pak Ululu ini sudah cukup menguatkan saya memang Pindul di BC Harjo ini layak jadi desa mandiri budaya. Tinggal kemandiriannya yang harus diperkuat, dikembangkan. Apa kemandiriannya? Spirit entrepreneur-nya yang harus terus tumbuh. Oke, super sekali, tepuk tangan dong buat para narasumber. Terima kasih banyak. Pak Wisnu, terima kasih ini hari ini manfaatnya banyak sekali informasinya, langsung juga diberikan, bisa langsung action ya, langsung daftar. Pak Agus hari ini mewakili Bu Lia, terima kasih. Salam buat Mbak Lia. Iya, kami doakan semoga cepat sembuh. Iya, dan bisa langsung bertemu dengan warganya. Kemudian juga Pak Ululu, terima kasih banyak Pak Jumio, dan tentu saja Pak Yanto, terima kasih Pak, semangat terus Pak. Warungnya makin rame dengan wisatawan yang makin rame juga datang ke sini ya. Besok saya mampir di sambal ya Pak. Siap. Kok tahu kalau ada sambelnya? Tahu, tadi udah tanya. Maksudnya mau ditamplek sambel apa? Ya, oke. Baik, ada yang mau pesan apa? Bakso? Ya pesan nanti kita beli habis ini. Loh, kita itu seneng beli. Jangan minta, Jangan tapi minta, beli. tapi kalau dibawain ya nggak apa-apa itu. Tapi hari ini ibu-ibu yang luar biasa, bapak-bapak juga, semoga ini menjadi penyemangat dan semangat itu tidak berhenti dengan tidak ada action. Yes. Harus ada action. Gak apa-apa kita mulai dari hal kecil. Step kecilnya adalah mendaftar Sibakul. Habis mendaftar Sibakul dapat NIB, ya, dapat NIB nanti legalitas yang lain. Jangan berkecil hati dengan ada di sebuah tempat yang terpencil, karena dari sini pun kita bisa berbicara kepada dunia. Contohnya sudah menjadi desa mandiri budaya. Ya. Yang penting adalah semangat kita untuk terus bergerak, itu tidak pernah berhenti. Gitu. Keren sekali pokoknya hari ini, luar biasa banyak yang kita dapat dan kita juga menyerap semangatnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di BC Harjo. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Akhirnya, baik, terima kasih dari Sarasan Sibakul. Ada saya Adnan Junior. Dan saya Marta Sasongko. Kita ketemu lagi dengan para pelaku UKM yang lain. Tapi semangatnya tetap menyala bahkan dari Desa Beji Harjo. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.